Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Ibu Rifatul Indana, SEI ME, serta seluruh teman-teman kelas Manajemen Pemasaran yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Fajar Sodik bersama dua teman saya yaitu Anissa Nurul Inayah dan Erlita Sari. Kami di sini akan menjelaskan materi keempat kita yaitu tentang desain produk. Teman-teman semua, jadi dalam desain produk itu akan ada 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian, tingkatan, dan klasifikasi produk. Yang kedua tentang recycle produk, dan yang ketiga itu tentang pengembangan produk. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian, tingkatan, dan klasifikasi produk. Teman-teman semua, jadi untuk pengertian produk di sini dalam ilmu bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan dalam ilmu marketing, produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk berasal dari bahasa Inggris yaitu produk yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Nah, jadi dalam ilmu bisnis itu secara umum gitu produk itu adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, yaitu barang untuk konsumsi ataupun jasa itu. Selanjutnya, menurut Kotler dalam bukunya, produk itu memiliki arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, dipergunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya fisik, jasa, orang, tempat organisasi, dan gagasan. Nah, jadi kalau misalkan Kotler itu menerjemahkan produk itu dengan arti yang luas gitu, jadi nggak cuma barang dan jasa, namun segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, dipergunakan, atau dikonsumsi. Baik teman-teman, selanjutnya itu tentang jenis-jenis produk gitu ya. Jadi secara umum itu produk itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Untuk produk konsumsi itu sendiri adalah produk yang dipakai oleh konsumen akhir. Dalam hal ini produk yang dibeli akan dikonsumsi atau digunakan langsung dan tidak dijual maupun dibisniskan kembali oleh orang yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalkan produk konsumsi itu emang dikhususkan untuk dikonsumsi itu ya, digunakan atau dipakai oleh konsumen akhir. Nah, selanjutnya itu tentang produk industri. Tadi jelaskan tentang produk konsumsi, sekarang produk industri. Jadi untuk produk industri sendiri adalah produk yang sengaja dibeli sebagai bahan baku maupun sebagai barang yang diperdagangkan kembali oleh pembelinya. Jadi kalau misalkan produk industri itu barang yang dibeli ataupun juga sesuatu yang dibeli untuk dikomersilkan kembali atau dijual kembali itu. Dalam hal ini produk yang dibeli akan dibuat menjadi produk lain ataupun dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, itu secara umum produk itu dibagi menjadi 2, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Untuk yang selanjutnya itu klasifikasi produk. Teman-teman, menurut Kotler dalam bukunya itu dijelaskan bahwasanya klasifikasi produk itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan wujud. Jadi kalau misalkan berdasarkan wujud, produk itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Nah, untuk barang sendiri adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakuan fisik lainnya. Nah, jadi kalau misalkan barang ya yang kelihatan gitu. Jadi bisa dilihat, diraba, dan dipegang gitu. Yang kedua itu jasa. Nah, jasa itu adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya yaitu berupa produk kayak misalkan salon, hotel, ataupun juga perbankan, itu juga termasuk produk jasa, dan yang lain sebagainya. Nah, itu produk berdasarkan wujud. Selanjutnya, menurut Kotler juga dijelaskan bahwasanya produk yang kedua itu berdasarkan daya tahan. Nah, kalau misalkan yang berdasarkan daya tahan ini juga dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama, barang tidak tahan lama, atau istilahnya itu non-durable goods, yaitu barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.
Contohnya sabun, pasta gigi, dan yang lain sebagainya. Atau yang istilahnya itu satu atau dua kali pakai itu udah habis gitu, nggak bertahan lama itu. Nah, yang kedua itu barang tahan lama atau istilahnya itu durable goods adalah barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Jadi meskipun sudah dipakai berkali-kali itu masih ada ataupun juga masih bertahan. Contohnya ya lemari es, meja, tempat tidur, lemari ataupun juga yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan penjelasan tentang produk berdasarkan daya tahan. Teman-teman dan ibu dosen, selanjutnya yaitu ini lebih lagi atau lebih detail lagi, itu menurut Fandi Ciptono, produk diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Kalau tadi sudah dijelaskan secara umum itu dibagi menjadi barang konsumen dan industri, sekarang dijelaskan lebih detail lagi tentang barang menurut Ciptono itu ya, atau produk menurut Ciptono. Yang pertama itu barang konsumen. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir dan bukan untuk kepentingan bisnis. Terdapat 4 jenis barang konsumen itu. Nah, jadi kalau misalkan Ciptono ini itu menjelaskannya lebih detail lagi. Jadi barang konsumen itu barang yang digunakan untuk kepentingan konsumen akhir atau untuk digunakan itu ya. Nah, yang pertama itu convenience good atau yang kita kenal dengan barang sehari-hari, yaitu barang yang umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi, sering dibeli, diperlakukan atau diperlukan dalam waktu segera dan membutuhkan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Contohnya minuman ringan dan sabun. Jadi kan ketika ini tuh diinginkan, tentunya itu kan membutuhkan waktu yang segera atau cepat-cepat pengen minum gitu. Nah, selanjutnya itu dijelaskan ataupun juga yang kedua itu shopping goods atau barang belanja, yaitu barang yang proses pemilihan dan pembeliannya konsumen itu memperbandingkan harga, kualitas, dan model di antara berbagai alternatif yang ada. Contohnya alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan barang belanja tentunya kan sebelum membeli itu memperbandingkan dulu harganya murah atau mahal, kualitasnya bagus atau enggak gitu. Nah, yang ketiga ini itu specialty goods atau barang khusus, yaitu barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang ini itu terdiri dari barang-barang mewah dengan merek dan model yang spesifik, kayak misalkan mobil Jaguar atau desainnya terkenal, mobil Lamborghini atau apa itu. Pokoknya yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek itu yang unik. Nah, yang terakhir dari barang konsumen itu ada yang disebut dengan unsought goods ataupun juga barang yang tidak dicari, yaitu barang yang tidak diketahui maupun telah diketahui konsumen, namun konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. Contohnya batu nisan atau tanah kuburan. Itu kan merupakan barang yang diketahui, namun konsumen kan tidak tertarik membelinya. Untuk apa coba kalau misalkan nggak untuk hal-hal penguburan jenazah itu, kalau nggak dibeli ya buat apa itu kalau dibeli. Nah, selanjutnya ini tuh barang industri. Jadi barang industri adalah barang yang dikonsumsi oleh konsumen antara atau konsumen bisnis. Barang industri ini selain digunakan untuk dikonsumsi langsung, yaitu untuk diolah menjadi barang lain atau dijual kembali. Nah, maksud dikonsumsi langsung di sini itu dikonsumsi oleh konsumen bisnis ya. Kalau misalkan tadi barang konsumen itu dikonsumsi oleh konsumen akhir, nah di sini itu dikonsumsi oleh konsumen bisnis untuk diolah kembali menjadi barang lain atau dijual kembali. Nah, barang industri juga memiliki 3 kelompok barang industri, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan material and part ataupun juga bahan dan suku cadang itu, yaitu barang yang sepenuhnya masuk dalam produk jadi. Kelompok ini dibagi menjadi bahan baku, bahan jadi, dan suku cadang. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan capital item ataupun juga barang modal, yaitu barang tahan lama yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi atau yang sering kita istilahkan sebagai modal itu ya. Nah, yang ketiga yaitu supply and service. Kalau istilah lengkapnya itu harusnya supply and business service ataupun juga layanan bisnis dan pasokan. Jadi teman-teman, untuk yang terakhir ini adalah barang yang tidak tahan lama dan jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi. Nah, itu merupakan klasifikasi produk menurut itu tadi. Nah, selanjutnya ini dijelaskan mengenai tingkatan produk. Nah, tingkatan produk ini itu nanti akan ada 2 pendapat, namun hampir sama, cuma beda istilah doang gitu. Yang pertama ini itu menurut Kotler dalam bukunya bahwasanya tingkatan produk itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Ya,
Di antaranya yang pertama, manfaat inti ataupun juga istilahnya itu core benefit gitu ya. Jadi manfaat inti itu manfaat dasar dari produk yang ditawarkan pada konsumen. Contohnya misalkan ketika kita pergi ke suatu hotel, tentunya kan manfaat inti manfaat dasarnya itu hotel itu digunakan untuk tidur dan untuk istirahat. Yang kedua, tingkatan produk yang kedua itu produk dasar atau istilahnya itu basic produk gitu ya. Jadi bentuk dasar dari produk yang dapat dirasakan panca indera. Contohnya, dalam hotel tersebut itu ada lemari, ada tempat tidur, ada kaca, ataupun juga ada handuk. Nah, tingkatan produk yang ketiga itu produk yang diharapkan atau istilahnya itu expected product, yaitu serangkaian atribut produk dan kondisi yang diharapkan pembeli pada saat membeli produk. Nah, dalam kaitannya hotel tadi, jadi konsumen itu berharap apabila anduknya itu masih baru, hotelnya itu nyaman, indah, bersih, dan situasinya itu kondusif. Nah, yang keempat, tingkatan produk yang keempat itu produk tambahan, yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan dan produk yang ditawarkan lainnya. Tingkatan produk yang terakhir yaitu produk potensial atau istilahnya itu potensial produk. Itu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh produk di masa datang atau masa depan. Jadi berpotensi atau tidak. Nah, selanjutnya di sini juga Pandi Ciptono juga menjelaskan tentang tingkatan produk hampir sama kayak yang tadi itu ya, ada produk utama atau core benefit, ada produk generik atau produk dasar, terus ada produk harapan expected produk, ada juga produk pelengkap, dan yang terakhir ada produk potensial. Jadi hampir sama apa yang tadi dijelaskan oleh Kotler itu ya, jadi hampir sama. Nah, itu teman-teman mungkin yang dapat dijelaskan tentang pengertian produk, terus klasifikasi dan tingkatan. Selanjutnya akan dijelaskan recycle produk oleh teman saya. Dari saya cukupkan sekian. Materi selanjutnya yaitu mengenai recycle atau daur ulang produk. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini bumi kita semakin terancam karena banyaknya jumlah sampah yang ada. Apalagi sampah yang ada di Laut Indonesia menjadi negara nomor 2 setelah Cina, sebanyak 1,3 juta ton sampah di laut. Nah, salah satu cara untuk mengurangi sampah adalah dengan melakukan recycle atau daur ulang produk. Kemudian apa sih itu recycle atau daur ulang? Daur ulang adalah proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru yang tujuannya adalah mencegah adanya sampah untuk menjadikannya sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Intinya daur ulang adalah menjadikan sesuatu dari bahan bekas menjadi bahan baru untuk mengurangi adanya sampah. Material-material yang bisa didaur ulang terdiri dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Artinya, material atau bahan-bahan yang masih layak untuk dijadikan sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah alasan-alasan mengapa kita harus melakukan daur ulang produk. Yang pertama adalah menghemat energi. Pertambangan dan pemurnian mineral dan sumber daya lainnya untuk pembuatan barang-barang memerlukan banyak sekali energi. Membatasi jumlah penggunaan energi untuk proses produksi dapat menghemat sejumlah besar sumber daya energi di planet kita. Menurut Departemen Sumber Daya Alam DNR Ohio, untuk membuat aluminium dari biji bauksit membutuhkan energi 20 kali lebih banyak daripada menggunakan bahan daur ulang. Jumlah energi yang dikonsumsi jauh lebih tinggi. Jadi kebayangkan kalau misal membuat barang baru itu energi yang dibutuhkan itu 20 kali lebih banyak, berbeda dengan jika kita melakukan daur ulang. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Berkurangnya sampah akan menjaga lingkungan tetap sehat, misalnya terhindar dari penumpukan sampah yang menyebabkan sarang nyamuk, bau busuk, bahkan bencana. Yang ketiga adalah menghemat material produk. Dengan kita melakukan daur ulang, maka akan mengurangi sampah sehingga mengurangi penimbunan sampah ke TPA. Sebagai contohnya yaitu dengan kita melakukan daur ulang kertas, maka pohon yang ditebang akan berkurang. Yang keempat adalah meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Dengan kita melakukan daur ulang, maka kita akan berpikir, berkreasi bagaimana cara
membuat sesuatu dari barang bekas menjadi barang yang berguna. Yang keenam adalah membantu kelestarian lingkungan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA), mendaur ulang 1 ton kertas setara dengan menghemat 17 pohon dan 7.000 galon air. Semakin sedikit pohon yang ditebang, lingkungan akan tetap terjaga. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah kerusakan hutan adalah memanfaatkan kembali dan mendaur ulang bahan mentah yang disuplai dari hutan. Yang kelima adalah membuka lapangan kerja. Semakin kreativitas masyarakat meningkat, maka barang yang didaur ulang yang layak untuk dipasarkan dan menghasilkan nilai ekonomis dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang terakhir adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Sejumlah besar energi yang digunakan selama proses penambangan, pemurnian, dan manufaktur berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Proses daur ulang aluminium bisa menghemat sebanyak 95% energi dan mampu mengurangi terjadinya pencemaran udara hingga 95%. Seperti yang kita ketahui bahwa emisi gas rumah kaca adalah salah satu penyebab pemanasan global, sehingga dengan kita mendaur ulang bumi kita tidak akan cepat panas. Tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan daur ulang yaitu yang pertama adalah tahapan mengumpulkan, yaitu mencari barang-barang yang telah dibuang seperti kertas, botol air, dus susu, kaleng, dan lain-lain. Yang kedua adalah memilah, yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpulkan berdasarkan jenisnya seperti kaca, kertas, dan plastik. Yang ketiga adalah menggunakan kembali. Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisa digunakan, kemudian bersihkan terlebih dahulu. Yang keempat adalah mengirim. Maksudnya adalah kirim sampah yang telah dipilah tadi ke tempat daur ulang sampah. Yang kelima adalah melakukan daur ulang sendiri. Lakukan daur ulang sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Terakhir adalah contoh daur ulang yang bernilai ekonomis. Yang pertama adalah dari kertas, yaitu contohnya yang di sini adalah membuat vas bunga dari kertas. Caranya siapkan kertas koran, lem, kemudian dililit menggunakan tusuk sate. Setelah itu dilem, kemudian anyam lilitan tadi membentuk vas bunga. Nah, untuk mempercantik dan agar lebih tahan lama bisa diberikan varnish. Yang kedua adalah dari tekstil. Tekstil di sini yaitu sisa-sisa kain jahitan atau biasa disebut dengan kain perca yang dapat didaur ulang menjadi masker, dompet, taplak meja. Caranya mudah, cukup sambungkan kain-kain sisa tadi kemudian dijahit. Yang terakhir adalah kerajinan daur ulang dari kayu bekas. Contoh di sini adalah hiasan dinding. Kayu bekas bisa diambil dari tukang kayu yang kayunya masih layak, atau bisa juga mengambil dari biasanya kan kalau barang-barang import atau mesin import itu dikirimnya pakai kayu. Nah, itu masih bisa digunakan, dan pastikan dulu kayunya itu masih layak untuk didaur ulang. Kemudian kalau sudah dipastikan, dipoles sampai halus, kemudian dilukis kreatif mungkin. Yang ketiga adalah dari botol plastik. Ini mungkin tidak bernilai ekonomis, ini hanya digunakan oleh kita sendiri, yaitu contohnya adalah membuat pot bunga dari botol plastik bekas. Perkenalkan, saya Elita Sari. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan produk. Nah, sebelum mempelajari pengembangan produk lebih jauh, itu alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari pengembangan produk itu sendiri terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali pengertian pengembangan produk dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca. Nah, tapi pada intinya itu sama, yaitu pengembangan produk adalah usaha perusahaan untuk menarik minat pelanggan dengan memodifikasi produk yang telah ada untuk menambah variasi produk yang dipasarkan. Nah, yang terpenting dalam pengembangan produk adalah kemampuan untuk mengubah jarak permintaan dengan harapan samar-samar menjadi produk yang nyata. Jadi,
yang awalnya tadi hanyalah bayangan atau konsep, itu harus bisa berubah menjadi produk yang nyata atau inovasi yang baru, dan juga harus bisa mengubah permintaan itu menjadi lebih banyak. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan dilakukannya pengembangan produk itu karena keinginan manusia itu selalu berubah-ubah dan tidak pernah merasa puas, maka tujuan pengembangan produk yang pertama adalah untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Nah, kemudian yang kedua itu menambah omset penjualan. Karena dengan dilakukannya pengembangan produk, itu bisa menarik lebih banyak konsumen yang membeli produk tersebut, ya, yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi omset penjualan menjadi lebih banyak. Yang ketiga, itu memenangkan persaingan. Nah, perusahaan pesaing itu juga pasti terus-menerus berusaha untuk mengembangkan produknya menjadi lebih menarik, lebih baik, dan lebih berkualitas untuk mempertahankan konsumennya dan juga kalau bisa mengambil konsumen dari kita. Nah, maka kita pun juga harus terus melakukan pengembangan produk agar tidak tertinggal dan tetap bisa bersaing dengan konsumen kita. Dan juga kita bisa menambah lebih banyak konsumen. Yang keempat itu meningkatkan keuntungan. Nah, pengembangan produk itu dilakukan salah satunya agar produk-produk yang kita pasarkan itu terus-menerus bertambah peminatnya sehingga dapat menambah keuntungan. Yang terakhir yaitu mencegah kebosanan. Nah, karena konsumen itu adalah manusia yang tentu saja memiliki rasa bosan jika terus-menerus melihat hal yang sama, maka perlu sekali dilakukannya pengembangan produk agar konsumen tidak merasa bosan dan tidak berpaling dari produk kita. Kemudian faktor keberhasilan dalam pengembangan produk. Nah, di sini ada 4 faktor keberhasilan dari pengembangan produk. Yang pertama itu tingginya kualitas proses produk baru. Nah, di sini selama tahap-tahap pengembangan produk itu dilakukan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan serta dilakukan dengan sebaik mungkin, maka produk yang dihasilkan pun akan maksimal dan memiliki kualitas yang tinggi dan pengembangan produk yang dihasilkan pun akan berhasil. Kemudian yang kedua, komitmen sumber daya manusia dan sumber daya dana. Nah, maksudnya di sini itu adalah karyawan yang terlibat di dalam pengembangan produk itu harus selalu berkomitmen untuk bisa mengembangkan produk dengan sebaik-baiknya, melakukan apa yang menjadi tugasnya itu dengan sebaik-baiknya agar nantinya produk yang dihasilkan itu menjadi produk yang berkualitas tinggi. Dan juga dana yang sudah dianggarkan tadi di awal itu tidak berubah di jalan. Nah, kemudian yang ketiga itu kemampuan Departemen Research and Development. Nah, jika Departemen Research and Development yang dimiliki perusahaan itu melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu memilih ide yang terbaik, maka produk yang dihasilkan pun akan baik, akan berhasil. Nah, yang terakhir itu pemahaman dan strategis terhadap produk baru. Nah, maksudnya adalah menentukan kapan, kepada siapa, dan bagaimana produk itu akan dipasarkan secara tepat agar nantinya produk itu dapat menguasai pasar dengan baik dan memiliki banyak peminat. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahap-tahap pengembangan produk. Di sini ada 8 tahap jika kita akan melakukan pengembangan produk. Yang pertama itu pemunculan gagasan. Nah, biasanya dalam pemunculan gagasan ini bisa dari berbagai sumber, misalnya manajer pengembangan dan penelitian, pegawai, pelanggan, pesaing, atau saluran pemasaran dan manajemen produk. Tahap yang kedua itu adalah penyaringan gagasan. Jadi gagasan yang sudah diterima tadi itu kemudian disortir dan dikelompokkan menjadi gagasan yang menjanjikan, gagasan yang papasan, dan gagasan yang ditolak. Nah, dalam penyaringan gagasan itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai membuang ide yang sebenarnya baik untuk dikembangkan dan malah menerima ide yang sebenarnya merugikan. Nah, hal ini itu nanti bisa menyebabkan produk yang akan dikembangkan itu nantinya mengalami kegagalan ketika dipasarkan. Nah, kemudian yang ketiga itu pengembangan dan penyajian konsep. Nah, gagasan yang menarik tadi itu harus disempurnakan lagi menjadi konsep yang dapat diuji. Gagasan produk yang dimaksud di sini adalah yang mungkin dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar.
Sedangkan konsep di sini adalah versi terinci dari suatu gagasan yang dinyatakan dalam istilah-istilah berarti bagi konsumen. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah pengembangan dan strategi pemasaran. Di sini perusahaan yang mengembangkan produk itu perlu sekali memperkenalkan produknya kepada pasar. Nah, perkenalan ini bisa mencakup 3 hal pokok. Nah, bagian yang pertama itu menjelaskan ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran. Kemudian menjelaskan rencana penentuan posisi produk, penjualan, pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dalam beberapa tahun yang akan datang. Kemudian bagian yang kedua itu mengikhtisarkan rencana harga produk itu, strategi distribusinya, dan anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Kemudian bagian yang ketiga itu menjelaskan penjualan jangka panjang, menjelaskan sasaran laba, dan menjelaskan bauran sasaran selama jangka waktu itu. Kemudian tahap yang kelima itu adalah analisis bisnis. Nah, setelah manajemen pengembangan konsep produk dan strategi pemasaran, setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan strategi manajemen pemasaran, itu manajemen bisa mengevaluasi daya tarik bisnis. Nah, di sini manajemen perlu melakukan persiapan proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk menentukan apakah semua itu memenuhi tujuan perusahaan atau tidak. Nah, jika memenuhi, maka konsep itu dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan produk. Nah, jika konsep produk dapat melewati pengujian bisnis, konsep itu akan berlanjut ke bagian lead bank atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik atau produk yang nyata. Setelah di tahap ini, produk yang sudah memiliki bentuk fisik diberikan merek, kemasan, dan program atas tanggapan konsumen dan penyaluran terhadap masalah-masalah perlakuan, penggunaan, dan pembelian barang ulang produk senyatanya, serta pengkajian atas seberapa luas pasar sesungguhnya. Nah, luasnya pengujian pasar yang harus diadakan itu akan bergantung pada biaya dan resiko penanaman modal di satu pihak. Dan sedangkan pihak lainnya itu adalah keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Nah, tahap yang terakhir dalam pengembangan produk itu adalah komersialisasi. Nah, pada tahap ini itu produk diluncurkan ke pasar. Nah, kewajiban manajemen pada tahap ini adalah menentukan kapan, kepada siapa, dan bagaimana produk-produk itu dipasarkan, agar nantinya produk-produk yang di pasar itu berhasil di pasar dan dapat memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.